Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alberto Vinci dan saya hari ini akan mempresentasikan proyek UAS saya, pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak, yaitu Smart Hub, platform tiket pesawat, kereta dan kereta. Di sini ada nama saya dan kelompok saya, Alberto Vinci dan Radit Eliazid, NIM 2024-08-1047. Di sini ada daftar isi. Di sini ada latar belakang. Saya akan membacakan latar belakang sekarang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong pertumbuhan pesat platform e-commerce di berbagai sektor termasuk industri perjalanan. Sistem e-commerce tiket perjalanan yang menjadi objek pengujian pada laporan ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan pada platform tiket perjalanan yang sudah ada, yaitu minimnya diskon otomatis, antarmuka pengguna yang kurang intuitif, dan tiket adanya integrasi layanan akomodasi hotel dalam satu platform. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python 3.10 dengan framework Flask, ORM, SQL, Alchemy untuk manajemen basis data, serta pustaka QR Code dan Report Lab untuk menghasilkan e-tiket digital berbasis PDF dan QR Code. Pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai Integrated Development Environment (IDE). Dengan pengujian otomatis dilakukan menggunakan framework PyTest. Mengingat sistem ini menangani transaksi finansial dan data pribadi pengguna, maka diperlukan rangkaian pengujian perangkat lunak yang komprehensif sebelum sistem dirilis ke produksi maupun setiap kali terdapat penambahan fitur. Laporan proyek ini menyusun rencana dan pelaksanaan pengujian dengan 5 pendekatan, yaitu black box testing, white box testing, user acceptance testing, UAT, regression testing, dan object oriented testing. Dilengkapi dengan tahapan implementasi sistem, prosedur pemeliharaan sistem, serta metrik pengukuran kualitas pada model perancangan berorientasi objek. Tujuan: memvalidasi fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa melihat struktur kode internal, black box testing. Memverifikasi logika internal, jalur eksekusi, dan kompleksitas kode program, white box testing. Memastikan sistem dapat diterima dan memenuhi kebutuhan nyata pengguna akhir, user acceptance testing. Memastikan perubahan atau penambahan fitur tidak menimbulkan cacat baru yang baru pada fungsi yang sudah berjalan, regression testing. Menguji unit kelas, interaksi antar objek, dan kolaborasi objek pada rancangan berorientasi objek, object oriented testing. Menjelaskan tahapan implementasi sistem secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Menjelaskan prosedur pemeliharaan, maintenance sistem pasca rilis. Menjelaskan metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas model rancangan berorientasi objek. 1.3 Ruang lingkup pengujian. Pengujian dilakukan terhadap 5 modul utama sistem, yaitu pencairan tiket kereta pesawat, diskon otomatis, 3 pemesanan hotel terintegrasi, 4 pembayaran, dan 5 penerbitan tiket beserta QR Code. Pengujian mencangkup level unit, fungsi atau kelas, integrasi antar modul, hingga pengujian sistem secara keseluruhan dengan menggunakan framework PyTest untuk otomasi pengujian unit dan integrasi. Bab 2, gambaran sistem yang diuji. Deskripsi umum sistem e-commerce tiket perjalanan adalah platform yang memungkinkan
pengguna memesan tiket kereta dan pesawat dengan diskon otomatis tanpa kode promo yang dihitung berdasarkan waktu yang pemesanan, jumlah tiket, dan status keanggotaan pengguna, serta menyediakan layanan pemesanan hotel yang satu alur transaksi yang sama. Setelah pembayaran berhasil, sistem menerbitkan e-commerce dalam bentuk PDF yang dilengkapi QR code untuk proses verifikasi oleh petugas. 2.2 Arsitektur sistem. Sistem dibangun dengan pendekatan arsitektur berlapis layered arsitektur yang terdiri atas 3 lapisan sebagai berikut. Lapisan front end, antarmuka web responsif dan intuitif untuk berinteraksi pengguna, pencairan tiket, pembelian hotel, pembayaran. Logika bisnis, menangani kalkulasi harga, penerapan diskon otomatis, validasi data, dan manajemen pemesanan. Database, yaitu data penyimpanan dan mengambil data tiket hotel, transaksi pengguna, dan e-tiket melalui ORM SQL Alchemy. Terus ada 2.3 modul utama sistem, pencairan tiket, pencairan multi parameter berdasarkan route, tanggal, dan jumlah penumpang, diskon otomatis, kalkulasi diskon tanpa kode promo berdasarkan waktu, jumlah tiket, yang status di keanggotaan hotel terintegrasi, pemesanan hotel di kota tujuan dalam satu alur transaksi dengan tiket. Terus ada pembayaran, validasi input, kalkulasi total tagihan, dan pembuatan ID transaksi unik, multi metode dengan enkripsi SSL, pembuatan e-tiket, itu pembayaran SSL, itu untuk pembayaran modul. Terus ada modul e-tiket plus QR, pembuatan e-tiket PDF dan QR code otomatis pasca konfirmasi pembayaran untuk proses verifikasi. Stack teknologi, komponen bahasa pemrograman Python 3.10. Terus untuk komponennya ada IDE, Visual Studio Code teknologinya, yaitu VS Code. Komponen web framework, yaitu teknologinya Flask. Komponen ORM database, teknologinya SQL Alchemy. Komponen framework pengujian, teknologinya PyTest. Otomasi unit dan integrasi. Komponen pembuatan PDF atau QR, teknologi QR code report lab. Contoh fungsi inti kalkulasi harga tiket. Fungsi berikut merupakan inti dari modul diskon otomatis yang akan menjadi salah satu objek utama pengujian white box pada bab 4. Def, hitung harga tiket, harga asal, diskon persen, jenis penumpang, diskon harga asal, diskon persen 100 if jenis penumpang anak, diskon harga asal 0.10, harga akhir, harga asal, diskon, return round, harga akhir 2. Bab 3. Tahapan implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan secara bertahap dengan pendekatan siklus pengembangan perangkat lunak SDLC yang iteratif agar setiap modul dapat diuji secara bertahap sebelum diintegrasikan secara keseluruhan. Tahapan implementasi dijelaskan sebagai berikut. 3.1 Analisa kebutuhan. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional pencarian tiket diskon otomatis, pemesanan hotel, pembayaran e-tiket, dan non-fungsional. Waktu respons di bawah 1,5 detik, keamanan transaksi melalui enkripsi SSL, dan antarmuka yang ramah pengguna. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi acuan dalam penyusunan rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjadi dasar penyusunan skenario pengujian dasar pengujian black box dan UAT pada bab berikut. Perancangan desain, perancangan arsitektur sistem berlapis, presentasi logika bisnis data sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.2.
perancangan struktur basis data untuk entitas pengguna, tiket hotel, diskon transaksi, dan e-tiket. Perancangan kelas-kelas, kelas desain berorientasi objek, beserta atribut dan metodenya. Yang menjadi acuan pengujian object oriented testing pada subbab 4.5. Perancangan antarmuka pengguna UI UX berupa wireframe, mockup, halaman pencarian tiket detail, destinasi pencarian hotel, profil pengguna. Nah, di sini Anda bisa lihat UI UX-nya untuk aplikasi tersebut. Implementasi coding. Tahap coding dilakukan menggunakan Python 3.10 dan framework Flask pada IDE, Visual Studio Code setiap modul pencarian tiket. Diskon otomatis, hotel terintegrasi, pembayaran e-tiket plus QR diimplementasikan sebagai unit kode yang independen agar dapat diuji secara terpisah. Unit testing sebelum diintegrasikan. Manajemen basis data ditangani melalui ORM SQL Alchemy. Sedangkan pembuatan dokumen e-tiket digital memanfaatkan pustaka Report Lab PDF dan QR Code. Pengujian testing setiap modul yang telah diimplementasikan diuji menggunakan 5 pendekatan pengujian, yaitu black box testing, white box testing, user acceptance testing, regression testing, dan object oriented testing. Sebagaimana dijelaskan secara rinci pada bab 4, otomasi pengujian unit dan integrasi dijalankan menggunakan framework PyTest. 3.5 Development, implementasi penerapan. Development dilakukan secara bertahap melalui environment development, staging, dan production. Pada environment staging, sistem diuji ulang regression testing menggunakan data mendekati kondisi nyata sebelum dirilis ke production. Basis data awal, master data, route, hotel, aturan diskon dimigrasikan ke server production. Dilakukan konfigurasi keamanan SSL atau TLS untuk seluruh transaksi pembayaran. Rilis dilakukan secara bertahap phase rollout untuk memitigasikan risiko gangguan terhadap seluruh pengguna. Pemeliharaan maintenance. Setelah di sistem dirilis, pengguna dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan agar sistem tetap berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus berkembang prosedur pemeliharaan sistem dijelaskan secara rinci pada bab 5. Ringkasan tahapan implementasi, analisis kebutuhan, aktivitas utama, identifikasi kebutuhan fungsional, dan non fungsional. Output, dokumen spesifikasi kebutuhan, tools, wawancara, studi platform existing. Tahapan, perancangan, aktivitas utama, desain arsitek, basis data, kelas, dan UI UX. Output, diagram arsitek, ERD, kelas diagram, wireframe. Tools, diagram tools. Tahapan, implementasi, aktivitas utama, coding modul sistem. Output, source code, Python atau Flask. Tools, VS Code, Flask, SQL Alchemy. Tahapan, pengujian, aktivitas utama, black box, white box, UAT, regression, OO testing. Output, laporan hasil pengujian. Tools, PyTest. Tahapan, development, aktivitas utama, rilis ke staging dan production. Output, sistem berjalan di server produksi. Tools, server atau hosting, CI atau CD. Tahapan, pemeliharaan, aktivitas utama, monitoring, perbaikan, peningkatan berkelanjutan. Output, versi terbarui sistem. Tools, issue tracker, log monitoring. Bab 4, meteorologi dan hasil pengujian perangkat lunak. Bab ini menjelaskan 5 pendekatan pengujian yang diterapkan pada sistem e-commerce tiket perjalanan, yaitu black box testing, white box testing, user acceptance testing, UAT, regression testing, dan object oriented testing. Setiap pendekatan disertai definisi teknik yang digunakan serta contoh kasus uji test case.
yang relevan dengan modul-modul sistem. 4.1 Black box testing. Black box testing adalah testing yang pengujian memverifikasi fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa memperhatikan struktur kode atau logika internal program. Pengujian berfokus pada hubungan antara input yang diberikan output yang dihasilkan oleh sistem. 4.1.1 Teknik yang digunakan equivalence partitioning, membagi data input menjadi kelas-kelas data yang valid dan tidak valid. Misalnya jenis penumpang dewasa, anak, dan input tidak valid. Boundary value analysis, menguji nilai pada batas-batas kondisi, misalnya diskon 0%, diskon 100%, dan nilai negatif. Decision table testing, menguji kondisi diskon, waktu pemesanan, jumlah tiket, status keanggotaan terhadap hasil yang diharapkan. Oke, kasus uji black box yaitu skenario pengujian pencarian tiket dengan route, tanggal dan jumlah penumpang valid. Itu untuk skenario pengujian. Inputnya itu Jakarta Bandung untuk penumpang, dan hasil diharapkan sistem menampilkan daftar tiket yang sesuai status lolos. Skenario ini ada juga pencarian tiket dengan tanggal kosong, terus inputnya itu tanggal kosong, terus hasil yang diharapkan sistem menampilkan pesan validasi tanggal wajib diisi, status lolos. Penerapan diskon otomatis untuk penumpang dewasa. Harga inputnya itu harga 500.000, diskon 10%, harga akhir 450 tanpa kode promo, lolos. Terus penerapan diskon otomatis untuk penumpang anak, harga 500.000, diskon 10%, jenis anak, diskon diskon tambahan 10% diterapkan, harga akhir 400.000, lolos. Terus ada penambahan pemesanan hotel pada satu alur transaksi, pilih hotel di kota tujuan, hotel ditambahkan ke ringkasan pemesanan tiket, terus lolos status yang diharapkan. Pembayaran dengan metode valid, kartu kredit nominal sesuai total, terus pembayaran berhasil, ID transaksi unik terbit, dan akhirnya lolos. Penyebaran dengan saldo limit tidak cukup, metode e-wallet saldo kurang, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan gagal, dan itu lolos. Penerbitan e-tiket setelah pembayaran berhasil, status pembayaran sukses, PDF, e-tiket QR code terkirim otomatis, lolos. Verifikasi kode yang valid oleh petugas, input QR code dari e-tiket sah. Terus yang hasil diharapkan, sistem menampilkan status valid, akses diterima, yaitu lolos. Dan di sini scanner pengujian, verifikasi QR, kode tidak valid sudah dipakai, input QR code rusak, duplikat. Hasil yang diharapkan sistem menolak dan menampilkan pesan QR tidak valid. Status lolos. Skenario pengujian, pencarian tiket pada rute yang tidak tersedia, input rute fiktif, hasil diharapkan sistem menampilkan pesan tiket tidak tersedia, dan status lolos. Oke. Berdasarkan pengujian black box terhadap 11 skenario utama, seluruh kasus uji dinyatakan lolos pas, menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan. 4.2 White box testing. Nah, ini kan teknik yang digunakan. Statement coverage, memastikan setiap baris statement kode dieksekusi minimal 1 kali. Branch decision coverage, memastikan setiap cabang kondisi true atau false dari struktur if else diuji. Path coverage, memastikan seluruh kemungkinan jalur eksekusi logis diuji. Terus ada cyclomatic complexity, mengukur kompleksitas logika program melalui jumlah jalur keputusan independen dengan rumus V, G, VG sama dengan E min N plus 2 dengan I jumlah edge dan N jumlah node
pada grafik alir flow graph. Terus 4.2.2 analisis fungsi hitung harga tiket. Fungsi hitung harga tiket pada modul diskon otomatis memiliki satu struktur kondisi if jenis penumpang sama dengan anak, sehingga terdapat kemungkinan jalur eksekusi logis berikut. 1. Jalur kondisi jalur satu kondisi if bernilai false penumpang dewasa, diskon dihitung dari diskon persen saja. 2. Jalur 2 kondisi if bernilai true penumpang anak, diskon tambahan 10% ditambahkan dengan diskon awal. Dengan satu titik keputusan decision point nilai cyclomatic complexity. Fungsi ini adalah V G equals 1 jumlah decision point plus 1 equals 2, yang berarti dibutuhkan minimal 2 kasus uji untuk mencapai path coverage 100% pada fungsi tersebut. Kasus uji white box, jalur eksekusi path, jalur 1 jenis penumpang anak, data uji asal 500.000 diskon persen 10%, jenis dewasa output 450.000 sesuai harapan. Jalur jenis penumpang anak, harga asal 500.000, diskon 10%, jenis anak output 400.000, jenis sesuai harapan. Boundary diskon persen 0, harga asal 500.000, diskon persen, jenis dewasa output 500.000 sesuai harapan. Boundary diskon persen 100, harga asal 500.000, diskon persen 100, jenis dewasa output 0 sesuai harapan. Oke. Selain fungsi kalkulasi, harga pengujian white box juga diterapkan pada fungsi validasi pembayaran yang sesuai memiliki beberapa cabang kondisi: validasi nominal, validasi metode pembayaran, dan validasi saldo limit. Pengujian statement dan branch coverage terhadap modul ini dilakukan secara otomatis menggunakan framework PyTest dengan hasil seluruh statement yang branch eksekusi coverage 100% pada modul kalkulasi harga dan pembayaran. 4.3 User Acceptance Testing UAT. User Acceptance Testing UAT ini prosedur UAT, penyusunan skenario UAT berdasarkan user story kebutuhan pengguna, hasil analisis pada bab 3. 4. Pemilihan partisipasi pengguna, calon pengguna akhir dan atau perwakilan bisnis sebagai penguji. Pelaksanaan, terus ada 5, pelaksanaan pengujian oleh berpartisipasi environment staging yang merupai kondisi produksi. 6. Pencatatan hasil, kendala, dan masukan dari partisipasi. Terus 7. Sign off, persetujuan dari stakeholder apabila seluruh skenario kritikal diterima. Terus untuk kita di sini ada skenario UAT. Di sini ada skenario pengguna. Satu itu ada skenario penggunanya adalah pengguna baru mencari tiket kereta untuk perjalanan akhir pekan, yaitu kriteria yang penerimaannya itu hasil pencarian relevan dan tampil dalam 2 detik, yaitu status diterima. Untuk skenario pengguna kedua ada di sini ada pengguna melihat harga setelah diskon otomatis tanpa memasukkan kode promo. Diskon otomatis langsung tampak pada halaman hasil diterima. Terus 3, pengguna menambahkan pemesanan hotel pada kota tujuan dalam satu transaksi. Kriteria penerimaannya itu tidak perlu pindah aplikasi atau platform lain, diterima. 4, pengguna menyelesaikan pembayaran menggunakan e-wallet. Kriteria penerimaannya notifikasi sukses dan e-tiket diterima dalam waktu singkat, diterima statusnya. Terus untuk skenario pengguna 5, pengguna mengubah e-tiket dan menunjukkan QR code saat keberangkatan, yaitu kriteria penerimanya adalah QR code dapat dipindai dan verifikasi
petugas. Teridentifikasi petugas diterima. Untuk 6, pengguna mencoba memesan tiket rute yang penuh tidak tersedia. Kriteria penerimaannya, sistem memberikan pesan yang jelas dan alternatif route, diterima dengan catatan. Terus 7, pengguna lanjut usia menavigasi aplikasi tanpa pelihatan. Kriteria penerimaan itu navigasi dapat dipahami tanpa bantuan tambahan, diterima. Itu untuk 7. Catatan UAT 6, partisipasi menyarankan pertambahan rekomendasi rute alternatif secara otomatis ketika rute dicari tidak tersedia sebagai masukan untuk iterasi pengembangan berikutnya. Secara keseluruhan mayoritas UAT diterima oleh partisipan pengguna, memandangkan sistem telah layak digunakan secara beroperasional. 4.4 regression testing. Regression testing adalah itu pengujian ulang yang dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kode tidak menimbulkan kerusakan. Strategi regression testing yaitu retest all. Di sini retest all menjalankan ulang seluruh kasus uji yang ada diterapkan menjelang rilis versi mayor sistem. Regression testing selection memilih subset kasus uji yang relevan dengan modul yang berubah diterapkan untuk perbaikan bug minor. Test case prioritization memprioritaskan kasus uji yang modul kritikal pembayaran diskon e-tiket untuk dijalankan terlebih dahulu. Otomasi pengujian regresi menggunakan PyTest yang dijalankan otomatis pada setiap perubahan kode continuous integration. 4.4.2 matriks pengujian modul terdampak yaitu diskon otomatis. Itu perubahan yang dilakukan penambahan aturan diskon berdasarkan status keanggotaan baru. Test case regression BB3 itu ada juga. Hasil lolos tidak ada regresi. Pembayaran, perubahan penambahan metode pembayaran baru. Terus ini kalau test case regressionnya dijalankan, terus hasilnya lolos tidak ada regresi. Terus modul berdampak, ada hotel terintegrasi, perubahan yang dilakukan perbaikan bug ketersediaan pada kamar tanggal tertentu. Test case regression yang dijalankan, hasil lolos setelah perbaikan. E-ticket QR optimasi waktu pembuatan PDF e-ticket. Test case ini yang dijalankan ini. Terus hasil lolos waktu respon membaiki respons membaiki. Terus ada pencarian tiket, pencarian tiket untuk modul terdampak, perubahan yang dilakukan, refactoring fungsi pencarian multi parameter. Terus ini use case test case regresinya, hasil lolos tidak ada regresi. Pengujian regresi dijalankan setiap kali terjadi perubahan kode melalui prinsip PyTest, sehingga setiap perubahan yang berpotensi memengaruhi modul lain dapat segera terdeteksi sebelum sistem dirilis ke production. 4.5 Object Oriented Testing. Object Oriented Testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak yang dirancang dengan paradigma berorientasi objek. Di sini berorientasi objek berada pengujian fungsi prosedural. Pengujian ini berfokus pada perilaku kelas-kelas berterhubungan antar objek melalui pewarisan inheritance, ekspalsulasi, dan polimorfisme, serta kolaborasi antar objek dalam menjalankan satu skenario bisnis. Identifikasi kelas utama sistem. Kelas pengguna user, atribut utama ID, nama, email, status keanggotaan. Method utama login, daftar, perbarui profil, tiket, kelas tiket, atribut utama ID, rute, tanggal, harga, asal, jenis transportasi. Metode utama cari tiket, cek kesediaan.
kelas diskon, atribut utama persen diskon, jenis penumpang. Metode utama hitung diskon, terapkan diskon. Kelas hotel, atribut utama ID nama, lokasi, harga per malam, dan metode utama cari hotel, pesan hotel. Kelas pembayaran, atribut utama ID transaksi, metode total, status. Metode utama validasi pembayaran, proses pembayaran. Kelas e-ticket, atribut utama ID e-ticket, QR code, file PDF. Metode utama generate PDF, generate QR, verifikasi QR. Tingkatan pengujian berorientasi objek. Kelas testing unit level menguji setiap method pada satu kelas secara terisolasi. Misalnya method dihitung diskon. Pada kelas diskon diuji dengan berbagai kombinasi jenis penumpang dan persentase diskon. Integration testing antar kelas menguji interaksi perpesanan message passing antar objek, misalnya objek tiket berkolaborasi dengan objek diskon untuk menghasilkan harga akhir, kemudian dengan objek pembayaran, objek e-tiket. Sistem testing berorientasi objek menguji skenario bisnis end-to-end yang melibatkan kolaborasi seluruh objek dari pencarian tiket hingga penerbitan e-tiket untuk memastikan keseluruhan rangkaian objek bekerja sebagai satu kesatuan sistem. 4.5.3 Kasus uji objek oriented testing. Tingkat pengujian kelas testing skenario method hitung diskon pada kelas diskon dengan jenis penumpang anak. Hasil diskon terhitung benar sesuai WB02. Tingkat pengujian kelas testing skenario method verification QR pada kelas e-ticket dengan QR rusak. Hasil mengembalikan status tidak valid. Tingkat pengujian integration antar kelas skenario objek tiket mengirim pesan ke objek diskon. Hasil harga akhir dan status pembayaran. Terus tingkat pengujian integrator antar kelas ini ada lanjutannya. Lalu ke objek pembayaran diskon, lalu ke objek pembayaran, terus harga akhir, status pembayaran konsisten antar objek. Integrasi antar kelas, objek pembayaran status sukses memicu pembuatan objek e-ticket. Terus hasil objek e-ticket terbentuk otomatis dengan QR dan PDF valid. Sistem testing OO, skenario penuh dari pengguna ke tiket, ke diskon, terus ke hotel, terus ke pembayaran, terus ke e-ticket. Seluruh objek berkolaborasi dan transaksi selesai end to end. Jadi itu alurnya. Untuk hasil pengujian berorientasi objek menunjukkan bahwa setiap kelas berfungsi dengan benar secara independen. Kelas testing terhubungan antar objek melalui pertukaran pesan berjalan konsisten integration testing, dan seluruh objek dapat berkolaborasi dalam satu skenario transaksi end-to-end. Sistem testing tanpa inkonsistensi data. Terus ringkasan hasil pengujian 4.6 secara keseluruhan. Kelima, pendekatan pengujian saling melengkapi. Black box testing memvalidasi kesesuaian fungsi dengan kebutuhan dari sisi pengguna. White box testing memastikan kebenaran logika internal dan kelengkapan jalur eksekusi kode. UAT memastikan penerimaan oleh pengguna nyata. Regression testing menjaga stabilitas sistem terhadap perubahan, dan object oriented testing memastikan kebenaran merancang kelas dan kolaborasi antar objek. Kombinasi kelima pengujian ini menghasilkan tingkat keberhasilan pengujian fungsional rata-rata di atas 98% dengan waktu respons di bawah 1,5 detik pada seluruh modul sebagai dirujuk dari hasil pengujian fungsional sistem. Bab 5. Prosedur pemeliharaan sistem. Pemeliharaan maintenance sistem merupakan tahap berkelanjutan setelah sistem dirilis. Pengguna bersetujuan menjaga sistem tetap berfungsi dengan baik, aman, dan relevan terhadap kebutuhan pengguna dan adaptif terhadap perubahan lingkungan teknologi. Jenis pemeliharaan sistem yaitu jenis pemeliharaan corrective maintenance,
yaitu deskripsi contohnya itu memperbaiki terhadap bug cacat atau ditemukan setelah sistem berjalan, misalnya perbaikan bug keserian dalam hotel tanggal tertentu. Nah, itu ada adaptive maintenance, penyesuaian sistem terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan AP, payment gateway, pihak ketiga, perubahan versi dan flashy flash dan atau SQL Alchemy atau perubahan kebijakan platform pembayaran. Itu deskripsi untuk itunya. Adaptive maintenance. Terus perfective maintenance. Perfective maintenance itu peningkatan performa, penambahan fitur baru atau penyempurnaan UX, misalnya penambahan metode pembayaran QRIS. Terus ada preventive maintenance, tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi seperti reinforcing, refactoring kode, pembaruan dependensi untuk menutup celah keamanan, optimis query basis dan optimasi query basis data. Prosedur pemeliharaan sistem, monitoring, logging, memantau dan server waktu respons. Itu log error secara berkelanjutan, tools untuk monitoring untuk mendeteksi anomali. Terus ada pelaporan masalah, issue reporting masalah yang ditemukan pengguna maupun tim, issue tracking dan helpdesk. Terus ada analisis prioritasi, tim pengembangan menganalisis akar masalah, root cause analysis dan menentukan prioritas penanganan berdasarkan dampak terhadap pengguna transaksi. Perbaikan pengujian ulang perbaikan kode dilakukan pada environment development, kemudian diuji kembali menggunakan regression testing bab 4.4 untuk memastikan tidak ada dampak ke modul lain. Rilis patch versi baru, perbaikan yang telah lolos pengujian dirilis ke environment staging lalu production secara bertahap, phase rollout. Terus dokumentasi dan backup, setiap perubahan di dokumentasi, channel log, changelog dan backup basis data dilakukan secara rutin sebelum setiap rilis untuk memitigasi risiko kegagalan. 5.3 Jadwal pemeliharaan berkala. Periode aktivitas pemeliharaan harian, monitoring server, transaksi dan login, log error, pemantauan waktu respons modul pembayaran dan e-ticket. Terus ada mingguan, backup basis data, peninjauan laporan bug dari pengguna, eksekusi regression test, issue otomatis. Bulanan, pembayaran dependensi, security patch, evaluasi performa modul, diskon otomatis dan hotel terintegrasi. Tahunan, audit keamanan sistem secara menyeluruh, evaluasi arsitektur sistem dan kebutuhan stabilitas. Bab 6, metrik untuk model rancangan berorientasi objek. Jadi untuk mengukur kualitas rancangan kelas-kelas pada sistem e-commerce tiket perjalanan, lihat tabel 4.5, digunakan rangkaian metrik berorientasi objek dikembangkan oleh Schidamber dan Kemmerer CK Metric Suite yang merupakan metrik standar dalam mengevaluasi kompleksitas dan kohesifan dan keterkaitan coupling suatu rancangan kelas. YMC weighted methods per class, jumlah total kompleksitas seluruh method dalam satu kelas. Nilai YMC yang tinggi. Oke. DIT depth of inheritance tree, kedalaman suatu kelas dalam hierarki perwarisan diukur dari jarak maksimum ke kelas root. Nah, di sini ada notch, number of children, jumlah subkelas langsung yang mewarisi suatu kelas. Di sini metrik juga ada kepanjangannya dan ada definisinya. CBO, coupling between object. Di sini ada jumlah kelas lain yang saling berhubungan dengan suatu kelas. Ada juga RFC, kepanjangannya itu response for a class. Definisi jumlah method yang dapat dipanggil sebagai respons terhadap suatu pesan yang diterima objek mencakup method milik kelas itu sendiri dan method lain yang dipanggilnya. Terus ada metrik LCOM, kepanjangannya lack of cohesion and in methods. Terus definisinya mengukur kurangnya kekohensifan antar method dalam suatu kelas.
6.2 metrik pendukung lainnya. Number of methods, jumlah method dalam satu kelas berkaitan dengan kompleksitas dan ukuran kelas. LOC, lines of codes, ukuran baris kode per kelas atau method di indikator kasar terhadap kompleksitas dan upaya pengujian yang dibutuhkan. Cohesion and coupling, secara umum prinsip rancangan yang baik menuntut kohesif tinggi dalam satu kelas, high cohesion dalam keterkaitan rendah antar kelas, low coupling, agar sistem mudah diuji, dipelihara dan dikembangkan. Testability, semakin rendah CBO dan LCOM serta semakin wajar nilai WMC. Suatu kelas semakin mudah kelas tersebut diuji secara terisolasi. Terus ini ada 6.3. Di sini 6.3 penerapan metrik pada kelas sistem. Berikut adalah estimasi nilai metrik CK pada beberapa kelas utama sistem tabel 4.5 berdasarkan hasil analisis rancangan sebagai acuan evaluasi kualitas dengan desain berorientasi objek. Kelas tiket di sini WMC 6, DIT 1, Notch 0, CBO 3, RFC 9. Interpretasi kompleksitas rendah, kopling wajar karena berhubungan. Terus ini kelas ada diskon YMC 4, DIT 0, NOC 0, CBO 2, terus RFC 5. Dengan kelas berkohensif fokus pada satu tanggung jawab. Nah, ini ada juga tambahnya berhubungan dengan diskon dan hotel untuk tadi yang tiket. Nah, untuk pembayaran kompleksitas sedang akibat pembayaran ada YMC 8, DIT 0, Notch 0, CBO 4, terus RFC 12. Kompleksitas sedang akibat banyak validasi perlu dipantau agar tidak membengkak. E-ticket 5, terus YMC 5, DIT 0, Notch 0, CBO 3, terus RFC 8. Kohesif bertanggung jawab pada pembuatan PDF dan QR. Terus ada kelas hotel YMC 5, DIT 0, Notch 0, CBO 2, RFC 7. Kompleksitas rendah, kopling rendah. Kompleksitas rendah, kopling rendah. Terus di sini ada kelas pengguna YMC 4, DIT 0, Notch 0, CBO 1, RFC 4. Interpretasi kopling sangat rendah, kelas independen. Berdasarkan estimasi pada tabel 6.2, seluruh kelas memiliki nilai CBO dan YMC dalam rentang wajar, mengindikasikan rancangan kelas yang cukup modular dan kohesif. Kelas pembayaran memiliki YMC dan RFC tertinggi karena menangani banyak validasi nominal, metode, dan status, sehingga merekomendasikan menjadi kandidat utama untuk pemantauan kompleksitas dan refactoring preventif pada iterasi pengembangan berikutnya. Betul, ini kesimpulannya black box testing terhadap 11 skenario utama pencarian untuk menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan. White box testing terhadap fungsi inti seperti hitung harga berhasil mencapai path coverage 100% dengan cliomatic complexity yang rendah, menandakan logika program yang sederhana dan mudah diuji. User acceptance testing menunjukkan sistem diterima oleh pengguna pada mayoritas skenario dengan satu masukan perbaikan terkait rekomendasi rute alternatif untuk pengembangan selanjutnya. Regression testing yang dijalankan setiap kali terjadi perubahan kode, penambahan metode pembayaran, perbaikan bug hotel. Optimasi e-ticket tidak menimbulkan regresi pada modul-model lain. Object oriented testing pada level kelas, integrasi antar kelas dan sistem menunjukkan rancangan berorientasi objek konsisten di mana objek tiket, diskon, hotel, pembayaran, dan e-ticket berkolaborasi dengan baik dalam satu skenario transaksi end-to-end.
Nah, di sini tahapan implementasi sistem yang terstruktur menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas sistem secara berkelanjutan. Metrik CK yang diterapkan pada kelas utama sistem menunjukkan rancangan berorientasi objek yang cukup modular dan kohesif dengan kelas pembayaran sesuai kandidat utama pemantauan kompleksitas pada pengembangan berikutnya. Dan ya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada yang salah. Terima kasih.